ketinggian, kan misalnya kita nih anggaplah trennya bullish gitu ya, naik ya. Berarti kan dia Hmm. dari lower ke high, terus ke Ah, high lower, terus terus ke yang high 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 higher high gitu higher ya. high, Itu ada ya. berapa? Betul. Nah, itu berapa berapa persen ke body gitu kan, atau berapa persen tips Kalau untuk dia pada saat nah, konfirmasi gitunya, kalau untuk detailnya katakan yang dia. pasti, ya, yang pasti saya sendiri kurang paham untuk Mhm. detailnya, ya kan. Tapi kalau di tempat saya belajar itu mungkin Mas Arudin pernah dengar yang namanya aturan dua close candle. Dua close candle, ha? Tapi itu kalau kita terapkan sendiri bisa sebenarnya, cuma ya sedikit memakan waktu. Kalau Mhm. untuk menentukan apa namanya market structure-nya, apalagi kalau kita menggunakan market structure di H1, candle-nya kan sedikit lebih banyak daripada di H4. Jadi kan butuh Iya, effort, iya, betul, ya kan, betul. butuh butuh waktu sedikit lebih banyak, lebih Mhm. panjang untuk menentukan market structure-nya. Jadi saya Mhm. coba make it simple aja. Kita pakai indikator. Indikator yang kebetulan juga free. Kan indikator juga kan apa namanya komputer pasti dia action-nya juga konsisten. Iya, 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 Yang iya. saya maksud seperti itu. Jadi kita Mhm. ambil ya make it simple lah. Kita nggak usah terlalu lama melihat chart karena yang Di- namanya jadi indikator. dia di Ah, apa? Kalau aku lihat ini yang di layar ini, berarti yang contoh market structure ini dia nariknya itu ke swing high dan swing low berarti ya, atau di sumbu-sumbu ya kalau nggak salah ya. ambilnya di sumbu. Ambilnya di sumbu. Coba kita cek ini kan apa namanya market structure di H1, cuma kan ditampilkan di M15. Mhm. Coba kita cek di H1. Ini yang sebenarnya terjadi di H1. Jadi diambil sumbu, sumbu-sumbu. Dengan periode Hmm. settingannya ini cuma 9 biasanya. Hah? Periode 9 kan periode default kan. Ah. Ya, dan periode 9 ini kalau default biasanya banyak digunakan oleh komputerisasi di apa di dunia lah ya kan di Kayak apa gitu ya. di ya di bank-bank besar hedge fund gitu. Kebanyakan menggunakan periode default 9. Di tempat saya belajar dulu pun juga banyak yang katanya menggunakan periode 9. Entah M, entah apa, kebanyakan menggunakan default. Itu. Hmm. Jadi tampilan aslinya kalau di H1. Cuma kita coba market structure di H1, coba kita tampilkan di yang 15. Tampilannya Hmm. sama. Garis-garisnya sama, Tapi cuma garis-garis supply-nya itu nggak berubah ya berarti ya. Garis supply tarik merah itu tetap dari oh, H4 nah, tadi ya. betul, tetap. Saya di H4 hanya melihat yang namanya rival UFO. Mungkin Mas Sarudin pernah dengar. Pernah Pernah dengar sih yang dari apa? NFC, Nusantara Efek tuh. NFC dari Mas Angga biasa. NFC ya. Ah, Betul. Mas Angga ya. Ah, pernah dia Iya. ada bahas tuh Hmm. UFO-UFO gitu katanya. Yes. Itu Until sama order, sorry, until order ya. betul. Unfill order sama saja. Supply and demand. Sebutannya banyak Sentimen ya. banyak banget Hmm. sebutannya. Cuma intinya ya supply and demand. Itu aja sih kalau saya dihambat. Saya hanya memperhatikan Hmm. rival UFO karena Hmm. kebiasaan harga kalau menyentuh area-area supply and demand di time frame besar dia akan merespon. Entah itu responnya sangat kuat atau hanya respon sedikit. Karena saya entry Ini di yang hmm, hmm, yang kenapa? digambar markingnya Mas Dimas ini yang warna abu-abu berarti zona entry berarti ya. Betul. Yang, Ini area yang entry. abu-abu itu bawahnya kan profitnya gitu ya. Betul. Garis merah ini stop Berat loss. apa? Berat take profit. Take profit 1, 2, dan 3. Ya, ya. Kalau ini, oh Mas Dimas, EMA-nya nggak aktif ya? Ya, kebetulan nggak aktif. Coba saya aktifkan kembali ya. Maksudnya kalau yang bacanya ini, kalau misalkan kita pakai panduannya EMA 200 ya. Nah, pada saat Ya. kita mau bikin zone base-nya sendiri kan berarti kita nunggu konfirmasi si candle itu masuk ke zonanya base itu gitu kan.
tapi dia atau mendekati atau di dalam zonanya EMA gitu ya. Emang, kalau Kalau saya aku sih, lihat ini. kalau saya sih emang seperti ini. Ini kebetulan Hmm. kemarin setup yang terlewat. Saya belum Hmm. entry. Cuma saya tetap saya marking, saya cuma mau lihat bagaimana hasilnya gitu aja. Hmm. Dia maksud saya eh pas yang di marking ini berarti dia pas masuk pertama kali gitu ya atau nunggu pas ada rejection dia masuk baru kita entry gitu atau gimana biasanya Mas? Saya kan apa namanya limit order mas ya. Jadi saya limit atau Oh di by limit. by limit. Nah. Iya. Jadi saya akan tunggu. Jadi saya bukan tipe yang confirmation entry. Ada sih confirmation entry itu ada. Cuma itu bukan tipe saya. Hmm. Ya, kalau saya entry di M15 langsung, saya ambil simple ya, nemu zone, nemu area sesuai dengan rules saya, ya saya entry gitu aja. Ini kebetulan kemarin terjadi seperti ini. Terbentuknya sekitar jam 9 setengah 10 malam. Jadi saya terlewat ini. Oh iya, iya. Iya. Jadi kan Terus, candle dapatnya hmm, itu di 15 berarti base berarti ya. ya ini kan base-nya kan sudah jelas ya Mas. Ada tiga ini. Ada 3 base dia. Satu, dua, tiga. Kebetulan kan backgroundnya saya warna putih kan di sini. Hmm. Ya, ini sudah Yang jelas. boring itu tadi ya, Betul, boring itu ya. betul. Kalau saya setting dia dengan background warna putih. Ya Hmm. kan? Jadi semua candle yang backgroundnya warna putih jelas dia candle base. Cuma Tapi ini ada candlenya ada warna hijau, merah sama hitam. Itu apa Mas? ya, ya. Item ini kebetulan Ah, saya buat apa namanya? Saya buat yang namanya explosive move. Jadi kalau dia explosive oh, move, dia akan background warna hitam. Saya setting seperti itu. Coba ini Mas dia kayak setting. kuat Iya, iya, kuat yang buyer atau kuat seller gitu ya betul, Mas ya? betul, betul. Jadi kalau dia dia kuat buyer atau seller, ya kan, lompat dari sebuah zone itu dengan cara yang cukup kuat, dia akan di marking, sorry, di apa namanya backgroundnya diganti dengan warna hitam. Ini juga langsung apa namanya jadi satu kok Mas. Bisa dicek ini Itu ada indikator tuh boring plus exclusive candle. boring exclusive candle. Plus explosive candle. Nanti boring candle-nya bisa Mas Harudin hapus dan ganti dengan indikator ini. Free semua. Oh, exclusive candle ya. Explosive Kalau candle. dia default ya Mas ya? Teks Ah, 4, thread 50, 100 itu. ini kelihatan kan Mas ya? Kelihatan, kelihatan. Tak catat. 50 terus multiplier for explosive move ini kalau nggak salah defaultnya kemarin 1,5. Cuman ini saya ganti ke Hmm. 1. Oh gitu. Ya, terus untuk berikutnya sudah default semua lah. Yang saya ganti cuma multiplier for explosive move-nya saja. Saya ganti sendiri. Ini Kalau kalau hmm, dipakainya bisa buat kayak semacam scalper dong berarti ya. 15 ya Mas ya? iya, 15 lebih Pun ke kita kita lebih ke kalaupun kita pakai sistemnya kayak pending order atau nah, sell limit by limit gitu ya, tetap ya bisa juga ya. tetap bisa juga. Cuman kan semakin rendah time frame, semakin harus semakin sering kita apa namanya Hasilnya. pantau apa namanya setup tersebut, ya kan? Hmm. Yes, minim mungkin kalau saya M15 biasanya sih terkadang 2 kali, sehari 2 kali, terkadang 4 kali cukup. Tapi kalau H1 dulu saya entry di H1, sehari saya cukup hanya melihat sekali saja. Hmm. Bedanya di situ sih. Itu kalau masalahnya. Mas kalau yang untuk target dapat TP 1, 2, 3 ini Mas pakai Fibonacci kah atau Betul. berdasarkan per candle-nya gitu? Enggak, Fibonacci retracement. Jadi dia sangat presisi. Hmm. Sangat presisi. Jadi lebar antara area entry dan stop loss ini pasti sama dengan antara lebar entry saya ke TP1. Mas, 1 banding 1 berarti gitu ya, 1 banding 1, Ya, berdua banding 3 gitu ya. 2, 3 gitu. Ini mas untuk settingannya. Itu defaultnya kah, Mas? Sorry tadi Ah, yang yang apa? tadi ada koordinat, koordinat itu apa Oh, tadi? koordinat ini untuk itu apa namanya? Untuk menentukan harganya.
Oh, harganya. Ya, jika Mas Arudin pengen dirubah, adjust atau apa biasanya kita bawa buffer zone gitu kan, tinggal merubah harganya gitu aja. Jadi kalau misalkan yang ini Fibonacci itu kita tariknya itu berarti di pada saat kita mau pasang pending Pending order order. berarti ya. Iya, betul. Sebelum sebelum kejadian lah gampangnya ya. It's- Itu bagusnya kalau Fibonacci itu ditariknya itu by sumbu ke sumbu, high ke sumbu low atau dari body, Mas. Kalau saya biasanya Perasaan kalau tetap tetap dari apa namanya week to week ya, ekor ke ekor. Heeh. Cuman kalau saya rasa areanya terlalu lebar, biasanya saya adjust baru ke area body. Biasanya seperti itu. Kalau lebar tuh maksudnya gimana? Kalau areanya menurut saya terlalu lebar, karena saya punya punya apa ya, rules pribadi lah. Kalau area suatu zone itu lebih dari 50 pips, lebih dari 50 pips ya, itu baru saya akan adjust dia. Saya akan coba pendekin area entry. Mm-mm. Saya akan lebih menghemat area entry. Tapi yang digeser ini area entry mas ya, bukan stop lossnya. Stop loss ini harga mati, nggak bisa dipindah. Oh, oke. Karena itu target kita ya, 1, 2, 3 ya. Ya, yang tadi misal stop loss kalau kita sudah setting di sini, ya udah di sini aja. Stop loss nggak bisa dipindah. Jadi kalau kita Hmm. merasa area yang terlalu lebar dan kita mau mengecilkan area yang kita geser itu garis entry-nya, bukan stop loss-nya yang kita geser. Oh, berarti kalau kita geser daerah entry-nya itu berarti itu juga memungkinkan kita untuk stop loss-nya juga lebih kecil gitu kenanya ya. Tapi kalau untuk take profit tetap dia. Ya, mungkin apa ya lebar areanya saja yang bakal berubah. Misalnya ini kan dari 632 dan apa entry-nya 632 dan stop loss-nya di 812. Kelihatan Mas ya? Ya. Nah, misal ini saya rasa areanya terlalu lebar. Terus ini saya adjust, saya geser ke area body yang awalnya lebar areanya katakanlah sekitar 20 pips lah. Ya kita buat 20 pips ya kan. Setelah kita adjust, dia jadi 700 ke 812 sekitar 12 pips. Jadi kita hemat 8 pips. Tapi dengan resiko biasanya pending order tersebut tidak fulfill, tidak kepanggil. Resikonya seperti itu. Kalau kita misal geser-geser area entry-nya. Cuma ya nggak masalah sih kalau saya. Karena rules pribadi saya itu maksimal Hmm. sebuah zone, sebuah area itu cuma 50 pips. Lebih dari itu biasanya saya akan adjust dan akan saya geser apa namanya garis open posisi saya gitu. Hmm. Mas, sedikit ini nih di luar apa namanya chart di sini gitu ya. Yes, Kan kita di forex itu kan ada pair major pair sama yang apa sih yang berlawanan itu ya yang crossfire, cross ya, cross pair ya. crossfire. eh Kan kalau yang major pair itu kan yang besar-besar seperti Euro JP apa Euro USD, JP Ya, JP USD, Audi, pokoknya belakang USD gitu ya. betul. Nah, kan dia itu marketnya sebetulnya searah dengan SAU atau berlawanan mas. Contoh misalnya gini, eh misalkan di XY-nya itu di XY ya, karena aku juga coba lihat-lihat sambil belajar-belajar juga yang di Hmm. YouTube ya. Di XY-nya itu misalkan dia eh, positif gitu ya, misalnya plus 100 gitu ya. Di SAU-nya dia jadi minus gitu. Nah, si yang per US ini juga ikut turun gitu ya, atau sebaliknya mas. Coba kita validasi mas ya. Di XY ya. Di XY misalkan itu kan tren-tren kalau kita misalkan mau SAU gitu ya, mau trading di SAU, kita sebelum trading harus lihat dulu marketnya di XY ya, pergerakannya atau apa gitu ya, kondisi marketnya dia. Kalau dia misalkan bullish di SAU-nya kebalikannya, atau sebaliknya di saat di XY-nya bearish atau minus, SAU-nya posisi buy gitu. Itu sebetulnya benar atau tidak sih, Mas? Coba kita validasi bareng mas. Ya.
Kita coba pakai time frame H1 saja Mas ya. Boleh, boleh. H1 dan di sini bisa. DXY. Ini di XY. Sepertinya mereka berlawanan arah. Perlawanan ya, bener ya. Iya, iya, iya. Betul. Iya, karena kadang pas kayak di demo gitu kan, karena demo jadi kan nggak terlalu ini khawatir ya. Tahu. Cuman kan, Ya. heeh, cuman pas aku ada pernah baca tuh dari Google Link itu ada korelasi antara DXY dan SHU gitu kan. Jadi kalau misalnya dia DXY-nya kayak contoh beberapa news kemarin gitu ya. eh, Sentimennya DXY itu kalau dia positif, si SAU ini nih dia nggak ada respon lah ibaratnya gitu ya, semaunya dia gitu. Tapi Oh iya. pada saat DXY-nya negatif gitu, mengeluarkan statement dia negatif, si siapa SAU ini ikut juga ngerespon negatif. Nah, berarti kan dia searah berarti gitu ya, bukan berlawanan. Tapi kalau di pairnya yang kayak GBP, Euro dan lain segala yang USD itu dia Gitu. ngikut itu. Dia DSP negatif, berarti pair yang selain USD itu dia naik gitu kan. Oke, iya. Eh, nah, terus sedangkan yang di luar pair tersebut kayak misalkan GPY, CAD atau NZD misalkan itu malah kebalikan dari SAU. Nah, makanya saya bilang ini seperti apa sih sebetulnya kalau di pair currency gitu ya? Karena kan selama ini ngetesnya kan di SAU terus nih. Yang Nah, terus kalaupun yang di pair currency paling yang major aja kayak GBP, USD itu aja. Di luar yang kayak JPY, CAD itu hampir nggak pernah lah gitu loh analisa. iya, iya, iya. Memang ya itu apa ya pandangan pribadi sendiri-sendiri nih, Mas. Ada yang memperhatikan korelasi, ada juga yang sedikit nggak memperdulikan itu ada itu termasuk saya sedikit nggak peduli gitu ya. Tapi memang kalau mau memperhatikan sih sah-sah saja. Cuma ya harus Mas harus menyediakan sedikit waktu lebih lah karena kan harus membandingkan beberapa beberapa chart ya. Pair itu ya. Iya, ada XY, XAU, dan major pair itu kan harus dibandingkan. Itu kan juga butuh waktu pastinya. Betul, betul. Ya. Kalau kebetulan Mas lagi ada waktu longgar, waktu panjang, bisa membandingkan semua, it's okay, nggak masalah. Ya kan? Kalau Hmm. kalau Mas lagi ada waktu Tuh, katakanlah cuma kadang sedikit, ya kan? Kalau kita membandingkan semua, ya cukup makan waktu. Belum nanti kita entry-nya, ya kan? betul, betul. Telat malahan. Iya, bisa jadi nanti kita kita Gitu. ketinggalan apa? Ketinggalan momen. Seharusnya kita Benar. entry karena kita butuh waktu untuk membandingkan beberapa beberapa pair tadi, kita kehilangan momen Hmm. untuk entry. Biasanya, biasanya sih. Cuma kalau memang Mas Syarudin mau memperhatikan korelasi, silakan, silakan, sah Hmm. dan valid, ya kan? Kalau saya pribadi memang sedikit nggak memperhatikan. Tapi Hmm. yang jelas ya, XAU sama major pair pasti kemungkinan biasanya pergerakan mereka sama karena mereka juga kan berlawanan arah dengan USD, ya kan? Hmm. Jika dipasangkan dengan USD, pasti pergerakan mereka sama, bisa dipastikan itu. Ya kan sudah jelas ini Mas. Iya, C. dia naik. USD gampang ini kan USD, USD CAD, USD down berarti kan USD melemah, Hmm. ya kan? Kalau di sini XAU USD dia sedang up, berarti kan Hmm. goldnya yang menguat, USD yang melemah. Sama-sama melemah kan di sini USD-nya. Hmm. Ini berarti berlawanan kan? Ya, kita harus Ada apa? melihat ini Mas, melihat posisi kalau di apa di major pair kita harus melihat posisi USD-nya di mana. Misalnya USD CAD, berarti kan USD di depan nih posisinya, Hmm. ya kan? Kalau USD Ya, ini posisinya down, berarti kan yang down USD-nya, dia kan di depan. ya, Nah, ya kan? Sudah ya. jelas dari sini. Jelas, jelas.
Ya, kalau XAU USD, ya kan? XAU-nya kan di depan, gold-nya kan di depan dia. di Dia, depan. dia kan jadi base currency di depan dia. Kalau dia naik, berarti yang naik gold-nya. USD-nya USD-nya enggak. turun. Iya, gitu. Perbandingannya gitu aja. Siap, siap, siap. Jadi nggak jangan jangan terlalu rumit lah. Misal Mm-mm. memang kan, Enggak karena nah iya ya, kenapa Mas? karena ya pas apa namanya ya sambil kan dapat dapat link juga gitu ya kayak di Google kayak Google Chrome kan suka ada notif tuh kayak investor.com kan ada tutorial segala macam gitu kan Ya, korelasi DXY dan SAU atau USD gitu ya pairnya kan. Nah, di situ ada screenshot tuh. Makanya sempat sempat saya masih kebayang-kebayang gitu korelasi DXY dan SAU tuh gimana sih gitu kan. Kadang ada baca juga dari literatur kalau SAU-nya apa namanya DXY-nya positif kemungkinan besar SAU-nya akan down gitu hmm, kan. Terus sebaliknya saat dia DXY-nya negatif, indeksnya SAU bisa melejit karena orang akan beralih ke SAU gitu kan. ya, Tetapi dengan kondisi sekarang market yang boleh dibilang SAU ini kayak nggak ngikutin tren seperti beberapa tahun sebelumnya gitu ya kalau aku baca historinya itu jadi susah diprediksi gitu kan. Makanya kalau untuk amannya kan secara volatilnya sendiri permainan market lebih eh, apa namanya? Lebih nggak terlalu banget signifikan tuh satu poinnya di SAU pasti beda dengan satu poinnya yang ada di per currency kan. ya, ya, Makanya betul. cobalah pelajarin pelajarin currency gitu kan GBP USD, misalkan Euro USD gitu kan. Nah, Hmm, ternyata justru malah lebih enak dapat pipnya gitu loh walaupun dia tidak secepat dengan SAU gitu kan. tahu, ya, betul. Makanya pas saat dia ada di pair yang berbeda, yang cross pair tadi gitu Fair. kan, yang JP, nah itu yang saya ini apalagi nih cross pair JP segala macam. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya di major trend aja kalau nggak JPP, Euro USD, udah itu aja Ya, gitu kan. nggak masalah. Cukup apa namanya di major pair aja cukup kok sebenarnya. Nggak perlu banyak-banyak kalau memang ya tergantung dari waktu kita, waktu luang kita. Kalau waktu luangnya nggak begitu banyak, major pair aja cukup kok. Nggak Ya perlu. ya makanya cuma Iya. ngamatin dua dua currency itu aja akhirnya kan di Hmm. chartisnya Ya. apa yang trading view itu aja buka berapa apa sheet gitu kan berapa template ya udah Ya. XAU GBP Euro gitu sama DXY gitu Ya, kan DXY ya. kalau pas sempat Ya. pas ya ini baru sempat lagi kemarin-kemarin sih udah gak sempat gak pusing sih karena Iya, udah iya, sempat ininya. Nah terus yang ini lagi Mas Dimas misalkan Hmm. kita sudah ngeplot nih seperti yang Mas Dimas bikin marking plan-nya gitu ya. Nah Hmm. ternyata di set yang orderan itu sudah kena nih gitu. Nah, tapi kita Ya. belum sempat bikin pending order nih seperti Mas Dimas bilang kan. Pas sebenarnya sudah marking tapi belum sempat bikin Oh, entry-nya ya, gitu ya. betul, betul. Nah, Ah, nah, dia sudah running profit lah istilahnya. Misalkan ya. 10 sampai 30 pips misalkan gitu ya. Nah, Ya. itu bagusnya kita menunggu dulu lagi atau kita ikut follow the trend-nya dari profit tersebut, Mas. Kalau saya sih Ya biasanya seperti ya, itu kalau misal kayak gini sudah ke sentuh areanya ya kan. tentu misal area entry kita misalnya udah satu nih Hmm. terus dia Ya, running profit misalkan mau ya, mendekati TP1 gitu ya. ya. Nah, itu Kalau bagusnya kita wait and see atau sudahlah bukan rezekinya misalnya gitu. ada kalanya itu dibiarkan dalam arti udah nggak entry. Ada kalanya itu saya Mhm. tetap entry. Misal kalau ini sih harga belum masuk sampai ke body candle, belum nyentuh body candle, hanya kiss aja di wicknya. Biasanya saya akan tetap entry. Ya, Mhm. dengan catatan EMA 200 masih ada di dalam area. Oh, masih ada dalam area ya. Ya, Oke. dengan catatan seperti itu. Karena saya aliran EMA ya. Itu rules Mhm. dengan catatan EMA masih dalam area. Kalau misal EMA-nya sudah keluar cukup jauh dan hampir menyentuh garis TP1, Ngebreak sampai ke bawah ke TP1 gitu ya. betul, saya nggak akan entry. Udah saya lewati Oh, aja. ini kuncinya berarti setelah masih
EMA trennya itu masih di dalam zona entry, itu Hmm. kesempatan kita buat entry tapi tetap memperhatikan MM gitu ya. Ya, betul. Betul. Ya, Betul. ah, Tapi kita bisa perhatikan. ya. Tapi kalau kalau dia sudah eh, melewati ya berarti bukan rezekinya Nah, gitu ya. bukan rezeki. Kita kita dilarang untuk entry Cari lah. lagi yang lain. Iya, iya. Siap. Udah dilarang kalau Kadang, seperti. kadang kan kita seperti yang pernah saya ikut apa buka YouTube-nya yang apa Nusantara FC juga kan Ya. tipikalnya trader sukses apa John Paul Tudor ya kalau Paul nggak salah. Tudor. Ya. Itu kan salah satu contoh trader yang sampai 30 tahun kalau nggak salah saya dengar itu dia boleh dibilang sukses karena dia tipikalnya adalah follow the trend. Ya, Hmm, betul. ikut arus follow the trend. Ya. Berarti kan kalau namanya follow the trend selama si market itu masih misalkan bearish atau bullish, Hmm. selama dia kita bisa anggap oh masih ada profit, berarti nggak harus juga kita ikutin. Oh kita udah telat nih, ah tetap aja saya entry gitu. Berarti kan kita Ya, makannya makan zonanya yang kurang tepat berarti gitu ya. betul, betul. Meskipun kita follow the trend, tapi kan tetap kita harus mencari area entry-nya. Kita entry di mana? Iya kan? Hmm. Betul dia Hmm. sedang down atau sedang up. Cuma kan kita harus tahu entry di mana, stop loss di mana. Itu kan juga penting. Kita harus tahu juga itu. Oke oke oke. Ya. By the Bukan way, berarti karena kita ya. kalau follow the Ya. trend, ah Nah, mumpung nih masih masih trennya miris, ikut aja gitu kan, ya, entry gitu gitu hmm. enggak ya. Ya, ya, enggak bahaya gitu bahaya. Kita harus tetap Ya malah ya. area-area entry-nya juga. Itu rules kedua. Setelah mengikuti tren, kita harus tahu entry di mana, stop loss di mana, take profit di mana. Itu juga penting. Dan by the way, Siap siap. waktunya juga udah hampir habis ini, Mas Harudin. Siap, nggak apa-apa. Nggak apa Mas Dimas. Aku Ya, juga cuma nanti lain waktulah kita ini lagi. ya, Siapa next tahu kita, teman-teman yang ya, lain ada yang udah juga bisa ada join ya. sukses. Nanti kita sambung lagi Mas Ah, ya. Oke, apa-apa. Saya makasih loh Mas terima Dimas. kasih Mas. Ya, Makasih loh ya, waktunya. ya, Ya, selamat salam malam. buat keluarga. Ya, Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi